Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Laksono, saya relawan Palang Merah Kota Semarang. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, pada hari Minggu sepagi-pagi ketika kami habis dari klinik, kami mendapatkan kabar kalau ada gempa yang sangat besar di Aceh yang diikuti dengan tsunami. Dan kemudian kami bisa melihat pada siangnya beberapa gambar tentang tsunami sudah masuk di televisi, dan itu sangat mengerikan sekali, sehingga kami melihat sangat terharu, sangat sedih sekali. Tapi pada saat yang bersamaan kami melihat bahwa kami mempunyai sesuatu yang saya kira bisa kami buktikan di sana. Oleh karena itu hari Seninnya kami lapor kepada kepala kami dan kemudian juga di dinas kesehatan, dan begitu juga kepada senior kami yang saat ini menjadi salah satu asisten di kebenuran, yaitu Dr. Anu, tentang pentingnya ini. Dan kemudian kami juga lapor kepada Bapak Sasongko yang menjadi salah satu pengurus Palang Merah Jawa Tengah juga. Begitu juga kami melaporkan kepada Palang Merah pasti ke Palang Merah Kota Semarang tentang pentingnya kita untuk persiapan ini. Dan ternyata benar, hari Selasa semua stakeholder yang ada di Jawa Tengah diundang rapat, dan kemudian kami yakin bahwa kami akan bisa berangkat membantu itu. Tetapi ketika hari Rabu kami mendengar sore, ternyata Provinsi Jawa Tengah belum punya anggaran yang taktis untuk memberangkatkan tim ke sana, sehingga semua dinas diminta untuk menyiapkan anggarannya masing-masing. Dari dasar itulah makanya kami sangat sedih, sehingga kami pastikan bahwa kami langsung minta izin kepada Palang Merah Semarang, kami akan berangkat besok paginya. Hari Kamis kami berangkat dengan membawa salah seorang asisten yang dari Palang Merah, dan saya yakin kami bisa melakukan karena kami punya ilmu untuk itu semuanya. Kami dengan pesawat komersial. Selama kami menunggu pemberangkatan, kami menyiapkan bantuan-bantuan masyarakat Kota Semarang yang akan dibawa ke sana, sekaligus barang-barang yang bisa dikemas dengan bagus kami kemas dengan relawan-relawan Palang Merah dengan bagusnya. Kemudian hari Kamis kami pastikan kami berangkat, dan memang Palang Merah waktu itu juga belum punya anggaran, sehingga kami pastikan bahwa kami akan berangkat dengan biaya kami sendiri, dan kami minta izin membawa salah seorang relawan Palang Merah. Kami dengan pesawat dari Semarang ke Jakarta, dan alhamdulillah sebelum berangkat kami memastikan bahwa kami punya kargo dari Palang Merah Semarang yang bisa dibawa oleh pesawat ke Aceh sebanyak kurang lebih sekitar 24 ton saat itu. Kami sore kami berangkat ke Jakarta, dan dari Jakarta kami menanyakan posisinya. Kami telepon beberapa orang Palang Merah, ternyata banyak teman-teman yang masih tertahan di Halim Perdana Kusuma, sehingga kami yakinkan bahwa kami akan berangkat lewat pesawat komersial. Kami sepanjang hari kami mencari-cari pesawat yang ada di sana, dan kami minta tolong. Alhamdulillah ternyata sekitar jam 9 kami dapatkan ada pesawat Adam Air yang berangkat ke Medan, sehingga kami langsung minta untuk dapat booking, dan betul jam 1 kita dapat panggilan, sehingga kita langsung sekitar jam 10 kita dapat panggilan, sehingga kita langsung berangkat naik pesawat, dan bahkan waktu itu pembayaran pun juga sangat darurat. Tengah malam sekitar jam 2 kami sampai di Medan, dan kami langsung merapat kepada pos Palang Merah yang ada di sekitar itu, dan kemudian kami dibawa ke markas yang letaknya tidak terlalu jauh untuk istirahat sebentar. Paginya kami langsung bangun, dan kemudian dibangunkan, dan kemudian bersama dengan teman-teman yang lain untuk
menuju ke bandara untuk melihat kemungkinan adanya pesawat yang ke Banda Aceh. Alhamdulillah ternyata ada, dan mereka tahu bahwa kami adalah relawan-relawan, apalagi kami membawa obat-obatan dan kami juga seorang dokter, sehingga kami langsung dapat prioritas untuk mendapatkan pemberangkatan awal. Dan menunggu pemberangkatan itu kami ketemu dengan tim dari Jepang. Tim Jepang ini membawa perangkatan yang lengkap untuk membuat rumah sakit di Melabo. Kami ketemu dengan tim dari Solo, dan kemudian kami bergotong royong mengangkut barang-barang untuk dibawa ke kargo yang kita bawa ke Banda Aceh. Kargo meliputi minuman dan sebagainya, dan kemudian kami sampai di Banda Aceh. Kami langsung menuju ke markas Palang Merah yang saat itu dipusatkan di halaman Gedung Gubunuran. Dan kami melapor kepada Ketua Palang Merah saat itu. Kami menyatakan bahwa kami Dr. Budi dengan salah seorang perawat, kami punya alat-alat, kami punya makanan sendiri, kami mempunyai obat-obatan sendiri, kami punya alat-alat untuk periksa obat, dan kami siap untuk melakukan pelayanan di tempat manapun juga. Alhamdulillah kami terima baik, sehingga oleh Ketua Palang Merah langsung kami disiapkan pemberangkatan ke pos pengobatan yang paling jauh, sehingga seorang sopir membawa kami menuju ke arah jauh, ke arah bandara lagi, tapi di samping, yaitu di daerah Belang Bintang. Dan di sana begitu kami datang hari Jumat itu agak siang, kami langsung membuka kepada masyarakat bahwa kami seorang dokter dan kami siap untuk melayani mereka semuanya. Dan langsung beberapa orang yang merasa sakit, ada yang luka, langsung pada berdatangan saat itu untuk mendapatkan pengobatan. Dan kami melihat bahwa pengobatan ini memang sangat penting sekali. Tapi sejak bencana itu memang di sini tidak ada dokter, dan semua obat-obatan juga di puskesmas sudah habis, sehingga kami melayani orang ini, bahkan termasuk membuat sayatan baru untuk luka-luka yang sudah agak mengering karena beberapa hari kering, dan kami harus melakukan jahitan ulang. Selain kami memberi pelayanan, kami juga memberi edukasi bagaimana menggunakan air yang bisa disteril dengan klorin, dan kemudian juga kami melihat di lapangan kemungkinan untuk orang bisa membantu. Alhamdulillah hari ketiga kami sudah menemukan orang yang bisa membantu. Ada 1-2 perawat yang bisa kami ajak, sehingga pada hari ketiga kami sudah merasa bahwa klinik yang kami bangun ini sudah bisa berjalan dengan orang-orang dan tenaga lokal. Oleh karena itu kami izin untuk melihat ke markas pusat lagi, dan di sana ada ketua yang melaksanakan, yaitu dari Kemenkes, dan kami melaporkan bahwa kami bisa melakukan apa lagi yang bisa kami lakukan. Dan kami waktu itu mendapatkan kabar kalau ada satu puskesmas yang tidak berjalan karena dokternya harus dipanggil oleh keluarganya ke Medan, sehingga tanpa dokter ini puskesmas sudah menyatakan tutup. Sehingga dari dasar itulah ada perawat yang tidak berani untuk melaksanakan tugasnya karena obat juga habis, sehingga kami diutus oleh Bapak Muharso saat itu untuk membuka apa masalahnya. Dan kami ke sana dan kami menemukan bahwa memang puskesmas ini tutup karena kepemimpinan nggak ada. Sehingga waktu itu ada yang sangat khusus sekali, kami melakukan membuat surat SK yang kami buat dengan tangan, yang menyatakan bahwa dokter yang masih ada dan perawat terus segera melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di puskesmas sambil menunggu para puskesmasnya ada. Dengan begitulah kami bisa menjalankan puskesmas yang tutup ini menjadi jalan lagi. Kemudian kami beristirahat di markas, dan pada hari kelima kami menemukan ada tim dari Jerman yang akan membuat rumah sakit di Pantai Barat. Melihat isu bahwa ada itu, maka kami segera menghubungi
Palang Merah Jerman Barat yang dipimpin oleh Profesor Dr. Richard Moon, ahli bedah dari sana, dan menyatakan bahwa kami siap untuk mendampingi bila diperlukan. Kami juga melaporkan kepada Kepala PMI bahwa kami siap kalau diutus untuk mendampingi. Dan ternyata mereka senang sekali dengan kedatangan kami, dan kami langsung diajak oleh mereka untuk mempersiapkan pemberangkatan rumah sakit lapangan dan mencari tugas ini. Dan sementara mereka juga menurunkan barang-barang dari Hercules dari Singapura, sehingga kami mempersiapkan diri untuk ke sana. Dan kemudian memang di sana masih bingung kita mau ke Melapo atau ke Calang. Ternyata di Melapo sudah ada dari Jepang yang kemarin sempat ketemu kami, dan sementara ada tim dari Prancis juga mengisi di Calang. Oleh karena itu dipertimbangkan kita bisa mengisi di antaranya yaitu di daerah Tenom. Dan kemudian kami sekitar berempat dengan tim Jerman sebanyak 3 orang, kami ke Tenom dengan Hercules untuk menjajaki. Dan betul kami setelah naik pesawatnya milik Nurtanio yang disewa oleh Palang Merah Jerman untuk mengangkut kita menuju ke arah Tenom. Dan di angkasa kami bisa melihat bagaimana tsunami telah meluntur-lantakkan kehidupan di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, terutama di Aceh. Semua desa-desa yang kami lewati dari atas tampak hancur lebur, bahkan hanya tinggal keramik lantai saja yang tersisa. Memang ada 1-2 bangunan yang tersisa, terutama ada bangunan-bangunan masjid yang sangat kokoh. Dari situlah kami sangat terharu dan kami sangat sedih sekali melihat keadaan itu. Sampai di Tenom kami turun dan kami dengan mobil kami menuju ke arah desa yang masih terbuka, yaitu kira-kira sekitar 5 kilo ke arah gunung. Dan kami menemui di sana ada pasar, ada puskesmas yang cuma di ruko dengan obat-obatan yang terbatas. Dan kami sangat terharu karena teman-teman dari puskesmas ini mengambil obat-obat yang hanya di puskesmas mereka dan kemudian mencucinya lagi untuk pengobatan sementara. Kemudian kami juga melihat rumah-rumah mereka yang sangat darurat sekali, hanya dari kayu-kayu yang sangat sederhana, dan kemudian plastik terpal yang tidak bagus juga, sehingga kami sangat terharu dan kami berharap bisa untuk melayani di sini. Dan di sini sudah ada tim kesehatan dari Angkatan Darat, sehingga kami melapor pada mereka, dan dalam laporan ini kami dipersilakan untuk bersama-sama melayani masyarakat. Dan senang sekali kami bisa makan bersama mereka dengan teman-teman dari Angkatan Darat, dan kami mempunyai hubungan yang sangat baik, sehingga kami melaksanakan pelayanan pengobatan di sini. Dan pada hari kedua alat-alat dari helikopter kita sudah turun, sehingga kami bisa membuat rumah sakit dari Palang Merah Jerman. Dan setiap hari kami melakukan pengobatan di sini, dan kemudian juga mengumpulkan tenaga puskesmas maupun tenaga kesehatan yang ada. Dan alhamdulillah semuanya terkumpul. Tetapi pada hari ketiga rumah sakit lapangan kami baru siap, sehingga kami langsung meminta kepada orang-orang yang sakit supaya berobat, dan kemudian yang sangat berat kami rawat di sini. Pada saat-saat yang lain kami bersama dengan TNI melakukan pengobatan berjarak kurang lebih 5-10 kilo di sekitar ini yang tidak bisa dijangkau oleh rumah sakit. Di rumah sakit kami merawat orang-orang, dan kemudian juga tindakan-tindakan tertentu pada luka-luka mereka. Dan kami senang karena Prof. Richard Moon ini orang ahli bedah, sehingga dia tahu bagaimana mengamputasi luka-luka yang mengalami nekrosis. Dan kami menjadi asisten bersama dengan Dr. Nur Santi, merupakan dokter pahlawan yang menjadi kepala puskesmas itu. Dan alhamdulillah
staf dari Dr. Nusanti sebagian bisa dikumpulkan, dan kami terharu mereka sangat bersemangat, dan kami setiap hari merawat orang-orang ini bersama dengan mereka. Selain rumah sakit yang terbangun, kami juga menyiapkan fasilitas MCK minimal untuk tim kita yang dari Jerman ini ada sekitar 14 orang bersama kami, sehingga kami menyiapkan MCK yang harus kita siapkan. Teman-teman dari Jerman ini dari mulai ada perawat, ada apoteker, kemudian ada anestesi, kemudian ada juga bidan, dan kemudian ada juga orang yang khusus sanitarian yang bertugas untuk membuat jamban dan sebagainya. Selama merawat kami sangat senang sekali, banyak orang tertolong, dan ada kasus-kasus yang menarik yang waktu itu kita juga nggak tahu kenapa orangnya kejang-kejang setelah minum dari air dari tsunami itu. Dan setelah kami membuat rumah sakit sekitar 1 minggu dan sudah berjalan, di mana Dr. Nusanti kami minta untuk bisa menjadi kepala rumah sakit, kami minta izin kepada Richard Moon untuk melaporkan ini kepada markas di Banda Aceh, dan kemungkinan untuk barangkali bisa diresmikan oleh pihak yang berwenang. Usulan kami diterima sehingga kami mendapatkan khusus jemputan helikopter, dan kami juga mendapatkan kesempatan nanti pinjaman helikopter dari Banda Aceh kembali ke sini untuk menjemput beberapa pejabat. Kemudian kami berangkat ke Banda Aceh, dan kami dapat pesan, dan kami mengusulkan juga pada Richard Moon, karena hampir semua staf di puskesmas itu mempunyai pakaian, hanya pakaian yang ada dipakai saja, sehingga kami mengusulkan supaya untuk membeli pakaian, dan bukannya disetujui. Kita mendapatkan uang cukup banyak, kurang lebih sekitar 15 juta, dan kami pulang lagi ke Banda Aceh untuk melihat. Sepanjang jalan kami melihat bagaimana rusaknya pantai barat ini, dan sekali lagi kami sangat prihatin, tapi kami senang bahwa minimal kami sudah melakukan sesuatu. Sampai di Banda Aceh, kami langsung belanja bersama dengan teman Palang Merah yang membantu kami ke toko-toko untuk mencari barang-barang semua, dari pakaian, celana dalam, BH dan sebagainya, termasuk juga pakaian-pakaian panjang, jaket dan sebagainya. Alhamdulillah kami dapatkan, dan kami melaporkan kepada gubernur dan sebagainya pada saat rapat, dan dipastikan waktu itu gubernur akan berangkat untuk meresmikan rumah sakit kami. Tapi ketika kami dalam perjalanan persiapan, ternyata yang bisa berangkat ternyata Ketua Palang Merah, karena Pak Gubernur akan mendapatkan kunjungan Bapak Jika yang akan datang besok harinya, sehingga kami terpaksa, karena flight kami sudah difikskan, kami dengan Pak Muharso dan Kepala Palang Merah saat itu kami berangkat ke Banda Aceh, dan di sana kami sangat senang sekali. Kami mempunyai upacara yang sangat singkat, tapi kami senang karena Pak Muharso yang waktu itu kami minta penugasan, ternyata saat ini justru kita bisa memberi tugas kepada beliau untuk meresmikan rumah sakit kita dengan helikopter yang sudah diberikan pada kami untuk membawa beliau-beliau ini. Kami berangkat ke Tenom dan meresmikan. Kemudian karena memang sebenarnya kami ingin masih ada di sini, tetapi karena kami sudah lebih dari 2 minggu di sini, dan kami sudah mendapatkan surat peringatan dari dinas kami bahwa kami harus segera pulang, karena memang pada saat awal berangkat kami berangkat secara mandiri, dan memang tidak mungkin dinas kami akan beri izin, sehingga kami berangkat secara istilahnya seperti tanpa izin. Oleh karena itulah kami segera harus pulang, dan kami sedih sekali untuk meninggalkan mereka. Sebenarnya masih banyak yang bisa kami lakukan, tapi atasan kami meyakinkan bahwa nanti kami bisa berangkat lagi ke sini untuk program berikutnya. Demikian kegiatan kami di Banda Aceh pada fase pertama, dan dengan melihat rumah-rumah, dengan melihat yang lain, kami yakin bahwa kami akan harus ke sini lagi untuk melayani mereka agar mereka akan menjadi lebih baik, karena ada beberapa akademik